Yang berbeda. Secara anatomis bedanya apa? Ada peradangan, tangis, ya, secara anatomis kalau overuse itu ototnya kan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau cedera, ototnya mungkin anomali. Cedera itu bisa saja serabut ototnya mengalami cedera. Ya. Putus. Putus. Ya. Tapi kalau overuse itu ototnya tidak mengalami putus. Ya, jadi secara anatomisnya jelas beda. Ya, pada overuse otot itu gejalanya atau tanda-tandanya apa? Tegang. Tanda-tandanya ototnya kan pada overuse itu selalu ada spasme. Spasme itu bisa dirasakan dengan peragaan. Tapi kalau cedera otot, nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendiri. ya Merah. Jadi biasanya kalau pasca cedera itu akan terjadi proses radang. Proses radang dengan 5 tanda. Masih ingat? Ada 5. Kalor itu artinya panas. Rubor itu artinya merah. Tumor itu artinya rubor itu artinya nyeri. Kemudian yang kelima adalah fungsiolaisa. Tidak bisa berfungsi. Kemudian kalau suatu otot mengalami peradangan, apa rekomendasinya? Kompres as. Terus dingin. Gak ada peradangan. lukanya baru selesai 2 kali 21 kali 24 jam. Belum ada. Gak ada radang. Ya, kalau terjadi peradangan pada otot, ya, itu rekomendasinya adalah rest, Kompres. circulation, Kompres. Elevasi. Jadi kalau otot mengalami cedera itu harus diperhatikan. Artinya, ya tidak boleh dipakai untuk aktivitas, digerakkan tidak. Jadi kalau itu anggota berat atas, ya mungkin ya diposisikan diam atau disangga dengan gendongan. Kalau kaki, ya mestinya tidak dipakai untuk jalan. Ais itu artinya kompres dingin, es atau kompres dingin. Ya. Sedangkan kompresan itu balut tekan, ya, balutan dengan penekanan. Paling cocok dipakai dengan elastik perban. Elevator itu berarti diposisikan lebih tinggi dari jantung. Ya, kan
karena tadi Lebih ya, tinggi dari Jantung. nyeri, kemudian fungsi otot ini hilang, itu kan harus diistirahatkan. Ice atau kompres dingin untuk mengurangi nyeri yang dirasakan. Dengan kompres dingin itu pasien pasti akan awalnya akan merasa agak nyeri, tapi nanti kalau sudah adaptasi nyeri itu kemudian akan menurun. Compression itu membatasi pembengkakan, dengan elevation itu menempatkan atau memposisikan lebih tinggi dari jantung, itu juga untuk memfasilitasi pembengkakan yang ada sehingga dia akan menurun. Ya, RICE itu disarankan pada cedera otot yang awal. Ya, kalau sudah seminggu ya nggak cocok lagi diberikan RICE. Ya, ini paling nggak RICE itu untuk hari pertama dan hari kedua. Kemudian hari ketiga kita bisa mulai aplikasikan massage. Nah, misalnya contoh cedera pada otot gastrocnemius, betisnya bengkak, nyeri, kemudian tidak bisa difungsikan atau digerakkan, saja sakit. Ya, hari pertama dan kedua itu saatnya mengaplikasikan RICE ini. Kemudian kita bisa atau boleh mengaplikasikan massage pada hari ketiga. Kenapa toh kok kita tidak boleh mengaplikasikan massage Masih bengkak, tambah bengkak. pada saat pasca cedera secara langsung? Pembengkakan. Ya, karena massage itu berarti kita akan memperparah radangnya. Kalau radangnya semakin parah, berarti nyeri yang dirasakan semakin hebat. Bengkak yang dirasakan semakin besar. Ya, semakin bengkak itu nyerinya akan bertambah. Nah, dengan RICE berarti kita akan membatasi peradangan. Selain membatasi peradangan, mengurangi nyeri yang ada, membatasi adanya pembengkakan. Maka massage paling cepat boleh diberikan pada hari ketiga. Pada hari ketiga keadaannya bagaimana? Masing-masing cedera itu kan beda-beda. Maksudnya cedera pada si A sama-sama cedera gastrocnemius mungkin beda dengan cedera si B pada gastrocnemius juga. Karena derajat cederanya berbeda-beda masing-masing orang. Kemudian toleransi pasiennya juga berbeda-beda terhadap cedera yang ada. Ya. Prosedur massage kalau pada pasca cedera, yang pertama adalah memperbaiki sirkulasi pada proksimal cedera. Apalagi kalau cederanya itu disertai dengan bengkak. Ya kan tadi kan proses radang salah satunya adalah bengkak. Ya. Dengan memfasilitasi pada bagian proksimal itu berarti kita memberikan massage pada proksimal daerah yang cedera dengan tujuan adalah untuk memperbaiki sirkulasi, karena sirkulasi proksimal baik dengan diberikan massage itu akan memudahkan bengkak ini berkurang.
Ya, jadi diawali dengan satu dengan tujuannya tadi untuk apa? Untuk mengembalikan perlancar sirkulasi. Memperbaiki sirkulasi di daerah proksimal sehingga akan memfasilitasi, memudahkan ya adanya pembengkakan pada daerah cedera. Kemudian kedua itu adalah kira-kira teknik apa yang paling tepat untuk Daerah cedera. Friction. daerah cedera itu kan masih ada nyeri, ya kan? Walaupun arise ini itu sudah menurunkan nyeri yang ada, yang mengurangi bengkak yang ada. Nah, kalau kita mengaplikasikan daerah yang cedera itu yang paling tepat adalah efloret ringan. Efloret ringan diaplikasikan pada daerah cedera. Kalau pasiennya belum toleran, artinya dengan diberikan efloret itu masih merasakan nyeri yang tidak mengenakan, ya jangan dulu, tunda dulu. Jadi kita hanya mengaplikasikan daerah, ini kan daerah sehat ya, proksimal cedera itu kan berarti daerah sehat. Ya, kemudian kalau ini pasiennya masih kesakitan, tunda dulu yang nomor 2. Jadi hanya lakukan ini. Tapi kalau kemudian efloret ringan sudah bisa diterima, dan kita hanya melakukan 2 ini. Kemudian hari berikutnya kita bisa tambahkan kalau efloret ringan sudah bisa diterima, ini bisa dengan efloret yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya tekanan efloretnya diperbesar. Jelas maksud saya? Yes. Ya. Kalau ini belum bisa diterima pasien dengan baik, ya kembali lagi ke aplikasi 1-2. Ya. Terus kemudian kalau ini diterima, ya berarti kita aplikasikan efloret dengan tekanan yang sesuai. Kemudian besoknya lagi akan kita aplikasikan pemerasan otot, boleh nanti disesuaikan mau teknik kneading maupun Petrusik. Kemudian kita bisa tambahkan mengaplikasikan pemerasan otot dengan tekanan yang ringan. Baik itu misalnya cocoknya dengan apa tadi, ya sesuai dengan jaringannya yang cedera. Boleh Petrusik, boleh kneading. Kalau pasiennya belum toleran, ya kembali lagi ke
jelas. Kalau ini sudah bisa diterima dengan pemerasan otot, ya. Kemudian ditingkatkan lagi mengaplikasikan pemerasan otot yang sesuai. Artinya jadi penanganan masas pada cedera otot itu tidak hanya sekali dilakukan langsung selesai. Beda dengan overuse otot. Ya, ini harus berulang kali. Ya, bisa setiap hari atau 2 hari sekali dengan tata urutan seperti itu. Kalau pasien sudah mampu diberikan aplikasi K-Floret sesuai dengan kebutuhan, kemudian pemerasan otot sesuai dengan kebutuhan, berarti cederanya sudah sembuh. Ini bisa saja berlangsung, misalnya butuh waktu seminggu, butuh waktu 10 hari, butuh waktu hanya 5 hari, tergantung dari kondisi pasiennya. Kira-kira jelas nggak apa yang saya uraikan? Ya. Kalau proksimal ini kan jaringan sehat, semuanya sesuai dengan jaringan yang sehat, jadi sesuai dengan kebutuhan kanannya K-Floret maupun pemerasan otot. Ini K-Floret maupun pemerasan, ya, karena jaringannya sehat, nggak cedera. Ada lagi yang mau tanya? Macam-macam, bisa saja seminggu, bisa saja 5 hari selesai, ya tergantung dari kondisi cederanya, kemudian toleransi pasiennya. Kan orang beda-beda, ada yang tahan sakit, ada yang tidak tahan sakit sama sekali. Sudah jelas? Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya ini yang cedera itu daerah proksimalnya, gimana kira-kira solusinya? Di proksimal lagi. Ini udah selesai. Udah sih. Misalnya ini yang cedera adalah atau yang cedera pada bagian tas. Lo pada tendonnya. Nah, kalau tistanya yang justru di berarti kan Tambah macet, tambah anu. kan berarti di proksimalnya tambah beban, ya kan? Di bagian atasnya. Bisa jawab tadi? Belum. Nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa.
Iya, kalau tidak ada proksimanya ya nggak usah. Gak usah dimasak. Ya, pastinya ya pada daerah yang cedera ini Enggak jadi bisa diulang. itu ya langsung pada daerah yang cedera. Sekali lagi mesti harus mulai dengan tekanan yang ringan, ya kan? Ya. Iya, iya. Gimana? Sudah jelas? Sekarang kamu praktekkan. Ini nih sudah jelas belum? Contoh Bu, contohnya Bu. Gampang sudah. Semua teknik massage kan sudah gampang. Ini maksudnya adalah effloret, kemudian pemerasan otot ditutup dengan effloret lagi untuk jaringan yang sehat. Jadi daerah proksimal yang cedera itu kan berarti jaringannya masih sehat. Kemudian pada daerah cedera dimulai dengan effloret yang ringan, kemudian ditingkatkan dengan effloret yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan, maksud saya tidak sekaligus satu hari, enggak. Tahu maksud saya? Ini bisa aja pada hari ketiga, hari keempat, ya tergantung dari kondisinya pasien. Hari ketiga mungkin ini sama ini bisa diaplikasikan. Kalau dia cederanya ringan, mungkin ini sama ini bisa. Tapi kalau cederanya berat, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, tambah ini, kemudian hari ke-6 ini, diulang lagi, hari ke-7 baru ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja itu butuh waktu semingguan, butuh waktu 10 harian, butuh waktu cuma 5 hari, tergantung berat ringannya cedera, kemudian toleransi pasiennya gimana. Kalau cederanya sebenarnya sih tidak seberapa, tapi orangnya sangat tidak tahan dengan sakit, ya itu kan bisa lama. Ya, jelas. Ya, jadi saya nggak bisa memastikan bahwa pada hari pertama itu ini aja, tidak. Karena kalau ringan pasiennya kemudian berani, bisa aja hari pertama ini tambah ini tambah ini. Ya, mungkin semuanya itu cuma selesai dalam 3 hari bisa. Tapi kalau orangnya sangat Lemah. tidak tahan nyeri, ini bisa sampai 10 hari. Jelas? Jelas. Terus kamu minta dicontohin apa? Kan semua teknik kan sudah kita bisa praktekkan. Tinggal sekarang kamu pilihlah cedera otot. Misalnya cedera otot di bicep, cedera otot di tricep, dengan prosedur penanganan masalahnya seperti ini. Bisa cedera otot di gastrocnemius, bisa sprain ankle. Oh iya. Gimana itu? Kalau sprain ankle. Sprain ankle ya. Ya. Terus sebentar, kalau kamu ketemu kasus itu langsung seperti ini tadi, jadi hari ketiga langsung ketemu pasien, ya kemungkinan teknik aplikasi friction itu sampai selesai tidak ada di sini. Friction. Ya.
tidak diaplikasikan di sini. Tapi beda kasus kalau kamu ketemu pasien cedera kemudian di rumah sampai 2 minggu baru ke fisioterapi. Nah, kan sudah terjadi proses perbaikan jaringan. Di situ mesti akan di efek perbaikan jaringan itu salah satunya adalah jaringan fibrus. Ya, sudah timbul jaringan fibrus atau sudah tercipta jaringan fibrus, sehingga kalau kamu ketemu pasien yang tidak diberikan masas sejak dari awal, ya kamu mesti memulai ini. Kalau ini nggak usah ya, karena sudah ini rata pada yang baru, cedera yang baru itu masih ada udem, sehingga ini sangat membantu. Tapi kalau Anda ketemu pasien cedera sudah 2 minggu, sudah nyerinya sudah berkurang banyak, udemnya sudah ada, nggak perlu pakai ini. Jadi langsung sampai kamu mengaplikasikan friction. Kan jaringan fibrus itu efek samping dari proses penyembuhan. Kalau yang kita ketemu masa sejak awal, kan kita sudah lakukan pemerasan otot, ya, sehingga tidak akan tercipta jaringan fibrus. Tapi kalau kamu ketemu pasien sudah 2 mingguan, sudah mau sembuh, itu harus diberikan friction. Bedanya itu. Jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum friction, ya mesti memulai dari sini. Ya, karena kalau ini tadi kan ini untuk memperlancar sirkulasi. tujuannya kan untuk memperbaiki sirkulasi. Harapannya kan udemnya lancar segera hilang. berkurang. Tapi kalau sudah ketemu sudah 2 minggu, ya kemungkinannya sudah udemnya juga sudah berkurang, ya kamu nggak perlu pakai ini. Jadi ini itu terutama pada kasus-kasus yang masih ada udemnya. Ya, kalau tidak berarti Anda mulai dari sini sampai sini, kemudian plus tadi kalau sudah sejak awal tidak dimasas, ya baru 2 minggu baru ketemu fisioterapis, kami perlu mendapatkan teknik friction. Jelas? Frictionnya ada di mana ya? Frictionnya ya pada daerah yang cedera tadi. Mesti terjadi kalau putus serabut-serabut ototnya, biasanya akan terjadi penyambungan tapi disertai dengan terciptanya jaringan fibrus. Itu sudah jelas? Sudah. Ya, silahkan sekarang praktek